Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Nah, dalam video ini kami akan memberikan informasi penting berkaitan tentang perkembangan bantuan sosial. Nah, tepatnya terkait tentang bantuan sosial khusus untuk anak yatim, yatim piatu, yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Sosial dengan total anak yatim yang akan menerima dana bantuan ini adalah sebanyak 4.530.622 orang anak yatim, dan juga berkaitan tentang informasi perpanjangan bantuan BPNT PPKM dengan nominal Rp1.200.000. Nah, hal ini langsung dijabarkan dalam rapat yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Nah, bagaimana informasi tersebut? Dalam video ini akan kami jabarkan detail untuk teman-teman semua. Maka dari itu, teman-teman tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial, program kartu prakerja, ataupun informasi penting lainnya yang akan selalu kami update dalam channel ini. Oke, dalam video ini ada 2 poin penting yang akan kita sampaikan atau yang akan kita bagikan informasinya untuk teman-teman semua. Yang pertama berkaitan tentang anggaran dari Kementerian Sosial untuk bantuan sosial di tahun 2022 serta bagaimana kepastian untuk penerima bantuan BPNT PPKM di tahun 2021 kemarin, apakah akan tetap dilanjutkan di tahun 2022 ini, terutama untuk yang kategori lansia. Nah, pertama kita lihat dulu terkait tentang bantuan BPNT PPKM. Kita lihat di tahun 2021 untuk penerima bantuan BPNT PPKM ini adalah sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat. Dan ini diambil data penerimanya tentu dari usulan pemerintah daerah dan dibayarkan selama 6 bulan. Masing-masing bulannya adalah sebanyak Rp200.000. Dan total dari bantuan BPNT PPKM di tahun 2021 kemarin adalah sebanyak Rp1.200.000. Sebetulnya untuk bantuan BPNT itu dicairkan dalam bentuk sembako. Namun karena memang mengejar target agar dana bantuan tersebut tidak dikembalikan ke kas negara, makanya untuk dana bantuan BPNT PPKM yang paling lambat kemarin dicairkan di tanggal 15 Januari itu bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai dan sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat. Dan pada saat ini Kementerian Sosial itu sedang menunggu dari Kementerian Keuangan apakah BPNT PPKM ini tetap dilanjutkan di tahun 2022 atau tidak. Dan Ibu Risma juga sudah menyampaikan bahwasanya beliau sudah mengirim 3 kali surat kepada Kementerian Keuangan terkait tentang perihal kelanjutan dari bantuan BPNT PPKM ini. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi atau belum ada kepastian balasan dari Kementerian Keuangan untuk Kementerian Sosial terkait tentang kebijakan perpanjangan dari BPNT PPKM. Nah, semoga untuk setelah diadakannya rapat dan setelah disampaikan oleh Ibu Risma kembali dalam rapat DPR, Kementerian Keuangan segera memberikan kepastian ya teman-teman terkait tentang perpanjangan dari bantuan BPNT PPKM ini. Apakah akan tetap dilanjutkan dengan anggaran dana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2022 ini atau tidak. Nah, tentu kita sama-sama berdoa semoga semuanya diberikan kelancaran. Namun hal yang perlu teman-teman ketahui juga untuk teman-teman yang sudah terdaftar dalam BPNT PPKM untuk kategori lansia itu akan berpeluang besar untuk dijadikan sebagai penerima BPNT reguler di tahun 2022 ini. Tentu dia juga melalui tahap ya teman-teman tentunya setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.
Selanjutnya kita lihat untuk poin kedua, yaitu untuk bantuan khusus anak yatim, yatim piatu yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Di mana untuk bantuan khusus anak yatim ini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah anak yatim atau anak yatim piatu, di mana orang tuanya meninggal akibat COVID. Ini sudah ada datanya, yang belum sekolah sebanyak 7.069 orang, yang sudah sekolah adalah sebanyak 22.931 orang. Dan selanjutnya adalah untuk golongan kedua, di mana golongan kedua adalah anak yatim yang diasuh oleh LKSA, di mana banyak anak yatim yang diasuh oleh LKSA yang belum sekolah itu adalah sebanyak 4.000 orang, sedangkan yang sudah sekolah adalah sebanyak 41.000 orang. Dan selanjutnya untuk golongan yang ketiga, ini diasuh oleh keluarga fakir miskin atau kurang mampu, di mana yang belum sekolah adalah sebanyak 1.312.946 orang, dan yang sudah sekolah itu sebanyak 2.665.676 orang. Jadi total dari anak yatim yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Sosial untuk dapat menerima bantuan di tahun 2022 ini adalah sebanyak 4.530.622 orang. Dan untuk rencananya untuk yang belum sekolah itu akan mendapatkan dana bantuan Rp300.000 per bulan, yang sudah sekolah akan mendapatkan dana bantuan Rp200.000 per bulan dan dicairkan selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Itu sudah diusulkan oleh Kementerian Sosial. Namun saat ini Kementerian Sosial tetap sedang menunggu kepastian atau persetujuan dari Kementerian Keuangan apakah bantuan ini bisa dijalankan dengan anggaran dana bantuan sosial yang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi untuk dua bantuan ini sama-sama menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan ya, teman-teman. Kembali lagi kita doakan bersama-sama semoga kepastian yang diberikan oleh Kementerian Keuangan apakah dilanjutkan atau tidak, apakah disetujui atau tidak, itu tentu keputusan yang terbaik. Nah, bagaimana penjabaran lebih lengkapnya dari Kementerian Sosial, yaitu Ibu Risma? Berikut penjabaran lengkapnya dari Ibu Risma terkait tentang 2 poin ini, yaitu terkait tentang BPNT PPKM dan juga untuk bantuan anak yatim. Itu belanja pegawai 517 miliar sekian, belanja barang 3.485 miliar sekian, belanja modal di 87 miliar sekian, kemudian belanja bansos 74.165 miliar. Ini kami masih mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kami sudah kirim surat 3 kali. Kemarin yang terakhir, yang ketiga untuk anak yatim. Sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi untuk anak yatim, dan kami juga menanyakan untuk yang lansia yang menerima bansos PPKM. Apakah ini dapat lagi atau tidak? Nah ini, tapi yang anak yatim prioritas kami kurang lebih 11 triliun untuk bisa dibantu direalisasi. Jadi itu ya teman-teman terkait tentang informasi penting yang langsung disampaikan oleh Ibu Risma atau Kementerian Sosial terkait tentang perpanjangan bantuan BPNT PPKM dan juga untuk bantuan khusus anak yatim 3 golongan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen juga dengan komentar yang positif tentunya, dan juga jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui terkait dengan informasi ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.